Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Senot. Di video kali ini saya sudah sedikit merangkum perbedaan tentang iOS dan Android, yang dimana sistem operasi ini memang basicnya sangat berbeda ya. Buat kalian yang masih bingung mau beli handphone itu mau beli iOS atau Android, silakan tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar teknologi. Nah, basic yang sangat mendasar dari perbedaan iOS dan Android itu kalau iOS itu cuma ada pada produknya Apple ya, yaitu iPhone. Nah, sedangkan pada Android itu banyak sekali yang menggunakan. Contohnya ada pada Samsung, ada pada Huawei, ada pada Oppo, Lenovo. Itu semuanya menggunakan sistem Android. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan dengan senetral-netralnya ya, tidak meninggikan iPhone ataupun meninggikan Android. Nah, perbedaan iPhone dan Android yang pertama adalah dari segi desain, dimana desain dari iPhone itu menurutku sama ya, dari pertama kali keluar yaitu iPhone 2, kemudian iPhone 3 itu bentuknya sama, kemudian iPhone 4 sampai iPhone 5 itu bentuknya sama juga, tapi berbeda dari iPhone 2 yaitu kotak ya. Kemudian iPhone 6 sampai iPhone X itu sama, berbentuk curve seperti ini. Dan ini bentuknya mirip seperti iPhone 2. Bentuknya seperti ini. Kemudian iPhone 10 ke atas, 10, 11 itu bentuknya juga sama seperti ini, cuma lebih besar ya. Nah, kemudian iPhone yang baru rilis kemarin adalah iPhone 12, malah bentuknya mirip dengan iPhone 4 dan iPhone 5 ya, yaitu berbentuk kotak, tetapi memiliki kamera yang lebih dari satu. Nah, sedangkan pada desainnya Android itu memiliki desain yang berbeda-beda ya, karena setiap brand, setiap merek yang ada pada Android itu jelas berbeda ya. Contohnya Samsung memiliki desain andalannya adalah layar yang melengkung atau dinamakan Edge. Nah, di sini sudah banyak yang melakukannya ya, di Oppo udah banyak. Kemudian juga pada Samsung lagi sudah ada inovasi terbaru ya desainnya, itu Samsung Galaxy Z Fold atau ya yang melipat seperti itu. Kemudian juga Huawei sama dengan produknya Samsung, handphone yang bisa dilipat. Kemudian ada Lenovo, banyak sekali macamnya ya, dan semua desainnya itu berbeda. Dan Android itu desainnya setiap keluar pasti berbeda ya, tidak seperti iPhone. Kemudian perbedaan yang kedua adalah tampilan. Nah, di sini tampilan iPhone itu sangat-sangat membosankan buat kalian yang belum pernah mencoba iPhone, karena dilihat dari look awal ya, look impression awalnya itu handphone nggak punya menu dan hanya mengandalkan home saja, langsung menu gitu ya. Terus tampilannya begitu, temanya nggak bisa dirubah, font nggak bisa dirubah, keyboardnya sama saja. Menurut kalian yang belum pernah menggunakan iPhone atau iOS itu mungkin feel-nya membosankan sekali ya. Ya, itulah iPhone dengan tampilan yang sangat kaku, tidak bisa dirubah dengan dengan semau kita ya, nggak bisa dirubah ya, karena tampilannya sudah sangat mendasar seperti itu. Tapi pada Android tampilannya sangat fleksibel ya, dimana untuk home screen-nya ada widget, ada pengaturan-pengaturan yang bisa kita atur. Contohnya bisa meletakkan jam, bisa meletakkan icon-icon yang penting, bisa kita langsung menggunakannya gitu ya. Kemudian juga temanya bisa kita rubah, bisa dengan merubah tema yang gratis dan juga tema yang berbayar yang kita download di Play Store ya, ataupun di luar Play Store ya, karena Android itu sangat simple. Dan juga untuk keyboard, untuk font itu semua bisa dirubah ya. Apalagi untuk tampilannya, oh iya, dan sekarang iOS 14 sudah ada untuk widget ya, jadi mungkin untuk widget iPhone sudah tidak ketinggalan lagi seperti Android. Tetapi untuk tampilan lainnya itu kalau menurut saya iPhone itu kaku ya, kaku dan tampilannya seperti itu. Kemudian untuk Android itu tampilannya fleksibel, bisa dirubah dan tidak membosankan ya. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah dari segi keamanan. Nah,
Nah, di sini ya, perbedaan yang mungkin sangat-sangat basic dari kedua perangkat ini ya, dimana untuk keamanan si iOS atau iPhone itu sangat aman. Bisa kita lihat di sini kalau untuk iOS, untuk download di App Store itu pasti pertama kali yang diminta adalah kode ataupun sidik jari dari si pemilik handphone ya. Itu adalah sistem yang pertama pada iPhone yang diminta ketika kita akan download sesuatu. Itu pasti. Nah, kemudian untuk si iOS itu download di luar App Store itu tidak bisa dilakukan. Nah, ini sistem yang sangat mungkin kaku ya, kaku juga karena nggak bisa download di luar si App Store-nya. Kemudian untuk keamanan pada Android itu menurutku kurang ketat seperti iOS. Kenapa? Karena kita di sini untuk mendownload sesuatu, download di Play Store, download di luar Play Store ya, contohnya di Google ataupun di Chrome itu sangat mudah ya. Kemudian juga untuk Android itu terkoneksi keluar atau ke lainnya itu sangat mudah ya. Contohnya ke komputer, kita cuma colokan saja Android kita ke komputer atau ke PC pasti akan langsung nyambung ya. Nah, itu yang membuat virus yang ada pada PC ataupun di laptop itu transfernya sangat gampang, masuknya sangat gampang begitu. Nah, itu yang menjadikan sistem keamanan pada Android lebih ringkih ya, lebih ringkih ketimbang iOS. Nah, di sini lagi untuk sistem keamanannya ya. Contohnya handphone ya, jangan sampai ya, contohnya handphonenya kita itu jatuh ataupun hilang ya. Kalau di Android itu untuk menghapus sistem data-data yang ada di handphonenya itu sangat gampang ya. Cuma di flash saja ataupun dilakukan apa di counter yang bisa melakukannya itu pasti semua data yang ada pada iOS itu hilang. Dan handphone itu akan bisa digunakan dengan normal lagi ya. Jadi nggak seperti pada iOS. Kalau iOS, handphone sudah jatuh ataupun sudah apa, dan si pemiliknya itu menggunakan kode sandi dan juga finger scan ya, ataupun pemindai muka ya, itu kalau si penemunya itu tidak bisa atau tidak bisa membuka kode sandinya tersebut, handphone itu tidak akan bisa digunakan sama si penemu. Dan juga ketika disambungkan ke komputer ataupun ke PC, itu tidak bisa di flash semudah seperti pada Android. Itu seperti itu ya. Dan juga data yang ada pada iPhone itu akan terjaga ya. Cuma bisanya mungkin di bypass saja. Bypass itu di mana handphone itu tidak akan bisa dimasukkan dengan kartu SIM lokal sini ya. Dan hanya bisa digunakan lewat sambungan WiFi gitu ya. Itu yang dinamakan bypass. Nah, itulah sistem keamanan yang pada iOS dan Android. Nah, kemudian untuk perbedaan yang keempat adalah aplikasi, di mana untuk developer pada iOS itu penjagaannya lebih ketat. Jadi mungkin kita membuat sesuatu game ataupun membuat sesuatu aplikasi, ketika dilakukan pengujian pada developernya Apple itu tidak memenuhi standar, maka aplikasi yang dibuat pada developer seperti contohnya saya ataupun siapa ya, game ataupun aplikasi itu tidak akan bisa di-download pada App Store karena tidak lolos uji standar keamanannya si Apple itu ya. Berbeda dengan si Android, di mana orang bisa membuat game dan aplikasi secara bebas, entah itu game yang isinya benar, entah itu game yang isinya nggak benar ya. Contohnya kamera yang bisa melihat setan. Mana ada coba kamera bisa melihat setan gitu loh. Apa jangan-jangan karena kamera tersebut nggak punya alis? Nah, itu perbedaan pada sistem aplikasinya yang ada pada iOS dan Android. Kemudian perbedaan yang kelima adalah experience pemakaiannya, yang dimana untuk iOS sendiri itu saya baru memakai kurang lebih 7 bulan. Itu experience pemakaiannya itu menurutku lumayan ya, lumayan enak, walaupun yang saya gunakan adalah iPhone kentang, RAM cuma 2 GB, layarnya kecil. Tapi untuk experience pemakaian itu menurutku untuk pemakaian stabil, walaupun jaringannya itu sering hilang ataupun apa ketika hujan itu stabil, nggak ada lag. Terus untuk processing aplikasi ataupun apa itu cepat. Kemudian adalah apa lagi ya? Ya begitulah, experience-nya itu menyenangkan ya, walaupun
tampilannya kaku gitu ya, seperti itu. Berbeda dengan pada Android yang menurutku itu ya lumayan enak. Walaupun RAM yang digunakan pada sistem Android itu memang cukup besar ya. Entah kenapa user experience yang digunakan atau saya gunakan itu berbeda saja loh gitu loh. Ketika jaringannya mungkin susah, ketika hujan, kita membuka aplikasi-aplikasi seperti Facebook ataupun apa ya namanya ya, itu kadang-kadang ngelag loh, kembalinya lama banget gitu. Itu user experience-nya pada Android ya. Perbedaan yang nomor 6 adalah di sistem pembaharuannya dari kedua device tersebut, di mana untuk si iOS atau si iPhone itu untuk sistem pembaharuan sangat dipentingkan ya, walaupun handphone kita mungkin sudah tua ya. Dan sekarang untuk handphone tua pun yang keluaran tahun 2015 ya, 2015 pada iPhone 6s itu masih memiliki sistem pembaruan ke iOS 14, sistem pembaruan atau sistem iOS yang paling baru ya di iPhone, dimana kategorinya sudah 5 tahun handphone tersebut ya, sudah lama juga. Dan itu juga yang membuat harga dari si iPhone itu stabil untuk penjualannya ya. Nah, sedangkan pada si Android itu yang saya alami dan saya lihat-lihat dan saya analisis, untuk si Android itu paling mentok cuma 3 tahun. 3 tahun itu mengalami pembaharuan ya. Pembaharuan pada Android juga itu kadang-kadang malah tidak terlihat apa ya, malah saya waktu menggunakan Sony juga pembaharuan tersebut tidak mengalami perbedaan yang signifikan ya, sama saja, tampilan juga sama saja. Apa ya, pembaharuannya juga mungkin jarang juga pada si Android. Nah gitu ya. Nah, dari pembaharuan ini yang membuat harganya kedua device tersebut berbeda ya. Dimana contohnya saja iPhone 6s, dimana handphone tersebut sudah 5 tahun dan sekarang masih memiliki harga yang stabil di angka 2 juta. Sedangkan untuk si Android ini 2000 berapa ya? 2017 apa ya kalau nggak salah, S7 Edge 2016 ya, itu sudah di bawah 2 juta. Perbedaannya kan sangat signifikan kan? Itu karena si pembaharuan tersebut ya, dan juga kestabilan yang ada pada pembaharuan iPhone dan juga si Android gitu ya. Nah, itu ya rangkuman singkat dari saya tentang perbedaan di iOS dan si Android ya, yang dimana perbedaannya mungkin sangat signifikan dan berbeda ya. Misalnya kalau saya ada yang kurang ataupun salah, silahkan perbaiki di komentar ya, dan beritahu saya. Dan juga untuk kalian yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar teknologi. Dan cukup sekian ya video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.